Ya, halo teman-teman. Ini adalah video pembelajaran ya untuk mata kuliah literasi media. Kita melanjutkan materi, ini pertemuan ke-5 ya teman-teman ya. Kita akan bahas tentang aktor media dalam perspektif ekonomi politik media. Nah, sebetulnya teman-teman semester ini juga kan udah ngambil mata kuliah ekonomi politik media ya. Jadi nanti akan lebih menyeluruh sebenarnya gambarannya. Apa sih yang dipelajari dari ekonomi politik media? Nah, ini kita singgung sedikit aja, khususnya terkait dengan hubungan antar aktor. Kalau kita berbicara media, aktor-aktor apa saja sih yang akan terlibat gitu dalam mengurusi konten ini? Nah, kurang lebih seperti itu. Langsung saja ya. Nah, kita bahas dulu sedikit tentang ekonomi politik media. Teman-teman pasti udah belajar ya, dan biasanya buku yang dipakai acuannya bukunya Vincent Mosco ya, The Political Economy of Communication. Nah, apa sih ekonomi politik media? Jadi kalau kita belajar ekonomi politik media sebenarnya eh, itu menjelaskan hubungan-hubungan sosial antar aktor atau individu, khususnya hubungan kekuasaan. Jadi power relations ya, yang mempengaruhi pola produksi, distribusi, dan konsumsi dalam industri media massa. Nah, jadi ketika kita bicara ekonomi politik media, nah yang dipelajari adalah ini ya, hubungan kekuasaan antar aktor sebetulnya. Ya, jadi di industri media itu aktor-aktor atau individu yang terlibat tuh apa aja sih? Ya bisa pemilik media, bisa pekerjanya, bisa kita masyarakat sebagai halayak media, seperti itu. Jadi dalam perputaran industri ini aktor-aktor itu terlibat hubungan kekuasaannya seperti apa? Karena nantinya akan mempengaruhi isi konten media, terus proses produksinya, terus distribusinya dan juga bagaimana masyarakat mengkonsumsi itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, beberapa kajian yang dibahas dalam ekonomi politik itu yang pasti aktornya siapa aja, lalu hubungan antar aktor ya, lalu ada namanya komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi. Nah, ini sebenarnya yang tiga terakhir nih yang banyak dibahas di bukunya Moskow ya. Nah, selain itu, hubungan antar aktor ini nantinya akan mempengaruhi tiga hal ya, yaitu terkait kepemilikan media, sumber pembiayaan, dan juga regulasi atau aturannya. Karena di dalam kita mengkaji ekonomi politik media, ada aktor juga dari sisi pemerintah. Karena pemerintah sebagai regulator yang menerbitkan undang-undang ya. Seperti itu. Nah, kita akan bahas di mata kuliah literasi media ini lebih ke aktor dan hubungan antar aktor aja, yang dua atas ini. Karena kalau yang komodifikasi, spasialisasi, dan strukturasi, teman-teman nanti akan lebih jauh di mata kuliah ekonomi politik media. Oke, kita langsung lanjut lagi. Nah, ini para aktor yang berdasarkan jenis medianya ya, dalam kerangka ekonomi politik. Sini akan saya jelaskan aktor-aktor di dalam media, tapi berdasarkan jenis medianya. Nanti saya bedakan jadi tiga. Ini juga ada di buku ya, yaitu jenis media komersial, terus media publik, dan juga media komunitas. Karena ini nanti peran antar aktor ini beda-beda nih, tergantung ya. Yang pertama kita bahas media komersial dulu. Nah, aktor apa saja sih yang terlibat di dalam konteks industri media komersial? Yang pertama, halayak, udah pasti ya. Ya, halayak kalau di media komersial dia hanya dianggap sebagai konsumen. Ya, terus menjadi komoditas untuk pengiklan. Makanya nanti ketika teman-teman belajar ekonomi politik media ada istilah komodifikasi audiens, yaitu halayak atau penonton yang menjadi komoditas atau barang dagangan untuk dijual ke pengiklan. Ini loh tayangan saya yang ini jumlah penontonnya segini. Jadi kalau beriklan di sini pasti akan ditonton segini orang. Nah, itu yang menjadi logika kenapa kemudian penonton atau halayak menjadi komoditas ya, menjadi dijual belikan gitulah ya untuk pengiklan gitu. Karena iklan akan melihat itu gitu, akan melihat rating ya. Menontonnya sebanyak apa seperti itu. Nah, kemudian di media komersial ada fenomena TV berbayar. Nah, ini juga menarik. Jadi ada halayak-halayak yang juga berani, bukan berani ya, mau mengeluarkan uang untuk mendapatkan jenis konten yang memang mereka anggap mungkin lebih lebih bisa edukatif, bisa lebih misalnya tanpa iklan, nggak melulu soal iklan misalnya, kayak gitu. Jadi halayak sebenarnya dalam konteks media komersial juga punya
kekuatan ya sebetulnya ya, gitu. Misalnya kita menganggap, oh kita bosan dengan penyiaran TV yang gratis gitu. Nah, kita bisa berbayar. Nah, tapi ini kan masih terbatas. Nggak semua masyarakat itu mau dan mampu membayar sebetulnya. Ini juga jadi persoalan di media digital sih. Banyak koran-koran sekarang udah beralih ke digital, tapi kita harus tetap bayar. Kalau kita mau mendapatkan akses koran Kompas yang digital, kita harus bayar. Ini beda dengan kompas.com ya. Kalau kompas.com kan media online, itu beda lagi. Ya beritanya gitu-gitu aja. Nah, itu juga jadi persoalan karena di negara-negara seperti di Amerika atau Eropa, di Inggris gitu ya, media-media online pun sudah berbayar sebetulnya. Sehingga apa? Sehingga ya ketika informasinya mereka ngaco gitu, nggak jelas, cuman ngebahas soal-soal sensasional, orang-orang yang membayar bisa protes. Akhirnya bisa nggak berlangganan lagi kayak gitu. Dan itu menjadi sumber pendapatan mereka gitu. Nah, itulah yang masih kurang di Indonesia ya sebetulnya, fenomena-fenomena konsumen yang berlangganan atau berbayar gitu. Ini baru terjadi di TV dan itu pun belum meluas ya, TV berbayar gitu. Karena kalau kita berlangganan TV berbayar, kita akan menganggap itu akan tayangannya lebih variatif dan edukatif ya, dan nggak ada iklan juga gitu. Kayak gitu. Tapi selama misalnya kita masih menjadi konsumen dari media-media komersial yang gratis ya, nah itu TV-TV terestrial atau UHF gitu yang gratis, ya kita hanya dipandang sebagai konsumen yang nantinya akan dijual ke pengiklan. Gitu posisi khalayak ya. Yang berikutnya, posisi pemilik media. Pemilik media dalam media komersial adalah badan usaha yang sahamnya dimiliki perorangan atau beberapa orang. Ya, kita tahu ya pemilik MNC Group siapa, Metro TV, siapa, Media Indonesia Group ya, Berita Satu Group, seperti itu, Viva, Transcorp, seperti itu ya. Jadi dia harus berbentuk badan usaha dan sahamnya bisa dimiliki beberapa orang, bisa juga satu orang gitu. Lalu yang ketiga, aktor pekerja media. Nah, kalau di media komersial, transaksinya komersil. Ya. Ya, transaksi komersial artinya ya dia bekerja kemudian dibayar. Udah, dapat gaji seperti itu. Nah, ini juga berpengaruh pada konten ya. Jadi kalau media komersial, pekerja medianya ini karena itu tadi berdasarkan prinsip transaksi jual beli aja ya udah, kontennya yang penting misalnya dia memenuhi aja. Misalnya dalam satu hari seorang jurnalis online harus membuat 5 berita ya. Ketika dia udah bikin 5 berita udah selesai. Nggak peduli misalnya ternyata berita itu nggak bermutu semua kayak gitu. Ya karena ini media komersial, akhirnya yang dikejar itu. Ketika misalnya yang penting beritanya bisa mendapatkan klik yang banyak ya udah selesai gitu. Jadi memang kita agak sulit membicarakan idealisme gitu ketika itu di media komersial gitu. Serba salah, pekerja medianya pun sebenarnya serba salah seperti itu. Karena tuntutannya juga tinggi. Nah, tapi media komersial tuh sama dengan perusahaan lainnya sebetulnya. Jadi dia dapat membentuk serikat pekerja. Nah, ini yang juga masih minim di Indonesia. Serikat pekerja media itu sedikit banget ya. Terakhir saya sempat baca berita Viva News bikin serikat pekerja. Tapi ini belum ada di semua media ya, serikat pekerja. Beda sama perusahaan-perusahaan lain misalnya yang nggak bergerak di media, serikat pekerjanya kuat. Karena apa? Karena mereka bisa punya daya tawar kalau ada serikat pekerja dan dilindungi undang-undang sebetulnya. Gitu. Jurnalis selama ini hanya mengandalkan asosiasi aja, asosiasi profesi seperti AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Jadi ketika ada kasus dengan medianya, akhirnya yang turun tangan asosiasi profesi. Padahal kalau dia punya serikat pekerja, bisa melalui serikat pekerja, cukup seperti itu ya teman-teman. Jadi pekerja media ini sebenarnya bisa punya daya tawar juga di media komersial. Tapi ya mereka paling tidak harus punya serikat pekerja sih, gitu. Lalu aktor lainnya di dalam media komersial adalah sponsor atau pengiklan. Nah, tapi kalau di media komersial, sponsor atau pengiklan fungsinya adalah transaksi komersial, ya udah pasti ya. Karena mereka mau naruh iklan di media komersial ya supaya apa? Supaya mendapat terpaan yang banyak dari audiensnya. Dan sekarang bentuk iklannya juga dinamis, berubah-ubah. Kalau dulu iklan ya udah iklan gitu. Kalau iklan kita bisa ganti ke tayangan lain. Misalnya kita lagi nonton kuis atau nonton sinetron. Nah, tapi sekarang iklan itu ada di dalam sinetron, di dalam kuis. Jadi udah bertransformasi mereka ya. Kalau teman-teman nonton sinetron isinya iklan juga kok semua di dalamnya ya. Kuis juga sama iklan gitu. Jadi sekarang nih udah berubah juga ya. Dan kondisinya ya berubah gitu. Maksudnya pangsa pasarnya juga beda ya.
Kalau misalnya kita bicara iklan di televisi, memang agak mahal. Tapi sekarang juga udah mulai menurun ya berdasarkan data-data terakhir karena iklan-iklan di YouTube juga udah mulai rame ya, atau Google AdSense seperti itu. Nah, inilah yang juga menjadi aktor ya, berperan di dalam media komersial. Nah, aktor yang berikutnya adalah pemerintah. Pemerintah sebagai apa kalau di media komersial? Sebagai regulator ya, yang menciptakan regulasi dan juga sebagai fasilitator. Fungsinya juga pengawasan. Dan isu yang penting adalah frekuensi sebagai sumber daya alam terbatas. Ini agak ketutup ya. Nanti teman-teman bisa lihat di materi ya, PowerPoint yang saya kasih. Jadi ini yang jadi persoalan di media komersial. Kalau televisi, frekuensi yang digunakan adalah frekuensi sumber daya alam terbatas. Makanya pemerintah harus hati-hati memberi izin. Karena nggak semuanya bisa gitu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya terjadi persoalan ketika misalnya digunakan untuk kayak kemarin ya, menayangkan pernikahan selebritis selama berjam-jam. Nah, masyarakat banyak yang protes tuh, gitu. Kenapa sih pemerintah nggak ketat mengawasinya gitu? Kan ada KPI, misalnya Komisi Penyiaran Indonesia gitu. Terus pemerintah juga ada Kemenkominfo yang malah sibuk ngatur misalnya internet, ya nggak apa-apa juga sih. Cuman akhirnya beberapa jenis media lain malah nggak terlalu diurus ya, gitu. Tapi ini politis ya, karena kita bicara kementerian gitu ya, menteri yang sekarang aja orang Nasdem ya. Jadi ya kalau saya pribadi apa yang bisa kita harapkan gitu dari menteri yang orang partai gitu. Jadi ya otomatis agak susah sih mau independen ya atau mau mengawasi dengan baik gitu. Seperti itu ya. Jadi ini media komersial. Kalau kita bicara media komersial, aktornya ini semua nih. Kita lanjut lagi. Sekarang media publik. Nah, media publik mungkin terdengar asing ya. Jadi ada namanya Lembaga Penyiaran Publik. Kalau di Indonesia itu TVRI sama RRI Radio Republik Indonesia. Nah, sebenarnya keduanya ini lembaga penyiaran publik. Cuman memang apa ya? Harusnya idealnya sebenarnya kan pemerintah tuh sebagai kepentingan publik yang mengelola media untuk kepentingan publik gitu. Cuman ya kita tahu ya kondisinya seperti apa TVRI dan RRI ya. Karena dia tidak komersial ya teman-teman. Maksudnya kalau yang media komersial kayak RCTI atau Transcorp dan sebagainya, itu memang pure komersial ya. Mereka industri media, kapitalisme media gitu. Tapi kalau media publik itu enggak, sehingga nanti ada perbedaan nih antar aktor-aktornya. Karena media publik ini sebenarnya dibiayai juga oleh uang negara, pakai APBN, walaupun juga ada iklan juga gitu. Nah, ini kita bahas lah satu-satu. Yang pertama halayaknya. Kalau di media publik idealnya halayak tuh sebagai agen yang aktif gitu. Aktif gitu mereka. Karena mereka merasa ya ini punya publik gitu. Nah, ini sudah terjadi di Inggris. Inggris tuh punya BBC. BBC itu punya publik, teman-teman. Tapi dia bisa menjelma menjadi sebuah media yang sangat besar. Dan publiknya aktif kalau misalnya tayangannya misalnya dianggap misalnya tidak edukatif atau apa, mereka bisa protes gitu. Nah, di kita, saya nggak tahu apakah teman-teman merasa atau masih nonton TVRI gitu, terus merasa misalnya tayangannya kurang bagus, terus kita protes gitu sebagai publik, karena ini media publik ya, dan dikelola juga pakai uang APBN gitu. Nah, tapi itu ya, nggak tahu ya, tapi idealnya harusnya media publik itu halayaknya aktif ya dan juga berpartisipasi pada keputusan publik gitu. Jadi kalau misalnya TVRI mau ganti direksi ya harusnya ya emang melalui DPR atau melalui masukan-masukan publik siapa nih yang menggantinya kayak gitu. Itu tuh sempat rame ya waktu Helmi Yahya diganti karena banyak masyarakat justru sebenarnya mendukung Helmi Yahya yang bisa memberikan perubahan kepada TVRI gitu. Bisa nge-rebranding TVRI dengan baik. Tapi akhirnya diganti lah. Tapi ya itu politis balik lagi. Terus kepemilikannya, kalau media publik ya sebenarnya kalau di dalam aturan itu publik, tapi diwakili oleh pemerintah dan wakil masyarakat. Jadi harus ada unsur wakil masyarakatnya kalau di TVRI atau RRI sebetulnya idealnya ya. Lalu yang berikutnya pekerja medianya. Tetap transaksinya komersial. Pekerja yang bekerja misalnya di TVRI atau di RRI tetap digaji, transaksinya komersial. Tapi ada juga yang sukarelawan atau pendidik ya. Misalnya bikin acara-acara
bintang tamunya Kak Seto gitu ngomongin pendidikan. Nah, itu pasti biaya produksinya nggak besar sebesar kalau kita bikin di media komersial, honornya gitu ya. Jadi misalnya teman-teman diundang ke TVRI atau disuruh bikin program di TVRI, ya uangnya nggak akan segede kalau misalnya suruh bikin program di RCTI misalnya gitu. Makanya mungkin Rans Entertainment punyanya Raffi Ahmad nggak mau kali ya ke TVRI, bayarannya kecil mungkin ya kayak gitu. Jadi tetap ada unsur sukarelawannya dan lebih banyak edukasinya sih sebenarnya yang tayangan-tayangannya sifatnya edukatif. Lalu sponsor atau pengiklan kalau di media publik transaksi komersial juga tapi juga ada transaksi partisipasi. Misalnya sponsor-sponsor dalam acara tertentu ya ada yang sifatnya partisipasi. Tapi biasanya kalau di Indonesia ya paling BUMN-BUMN aja ya gitu. Jadi misalnya karena itu juga BUMN punya pemerintah, ya dia suruh harus support media pemerintah juga gitu. Jadi membantu walaupun beriklan, tapi ya nggak juga membayar besar gitu ya. Jadi ya disesuaikan dengan kepentingannya aja sih. Atau misalnya TVRI mau bikin acara ulang tahun TVRI, cari sponsor ya. Akhirnya kebanyakan BUMN-BUMN tuh. Heeh. Karena ya mereka juga sadar penontonnya juga nggak akan banyak, nggak akan berimpact juga ke brandnya atau perusahaannya sebetulnya gitu. Nah, dari sisi pemerintah, kalau di media publik, pemerintah adalah penyandang dana, ya karena dananya pakai APBN. Terus juga pemerintah adalah regulator dan fasilitator. Juga ada aturan tentang media publik ini, gitu. Jadi kalau di media publik ya aktor-aktornya sama, cuman perannya aja sedikit berbeda. Nah, sekarang ke jenis media yang berikutnya. Yang berikutnya media komunitas. Nah, ini media komunitas. Ini di Indonesia ya udah mulai banyak sebenarnya di komunitas-komunitas, apalagi daerah-daerah ya. Entah itu bentuknya radio, entah itu TV ya, atau majalah atau apa ya bentuknya. Yang itu hanya terbatas di komunitas atau daerah tertentu. Nah, halayaknya gimana kalau di media komunitas? Halayaknya sebagai agen yang aktif dan berpartisipasi pada keputusan komunitas gitu. Contohnya misalnya di UP ada TV UP ya atau ada radio Stupa gitu. Ya yang halayaknya adalah mahasiswa atau sivitas akademika dan mereka aktif juga ikutan berpartisipasi ya. Misalnya mau ikutan nyumbang konten atau apa, itu harusnya dimungkinkan ya. Lalu pemiliknya ya anggota-anggota komunitas diwakili oleh organisasi berbadan hukum. Di beberapa media komunitas mereka harus berbadan hukum ya, gitu. Ada beberapa media-media komunitas yang memang lahir gitu, dasarnya udah punya badan hukum, tapi ada juga yang enggak. Tapi mereka merintis gitu dari awal dan bisa menjadi besar juga gitu. Teman-teman pernah dengar Indo Progress nggak? Nah itu sebenarnya masuk ke dalam kategori media komunitas ya. Nah, mereka aktif sekarang di YouTube ya, bikin-bikin diskusi, terus blognya juga ada ya, Indo Progress ya. Terus mereka aktif bikin kajian-kajian, dipublikasikan gitu. Jadi ya halayaknya aktif juga ya, bisa ngasih masukan, bisa ngasih donasi juga untuk keberlangsungannya kayak gitu. Dan banyak lagi sih. Lalu pekerjaannya bisa juga transaksi komersial, bisa juga sukarelawan sebetulnya kalau di media komunitas. Jadi ada juga yang digaji gitu, tapi biasanya yang nggak besar juga ya, karena tujuannya balik lagi nggak 100% profit. Termasuk Remote TV sebenarnya bisa juga dikatakan sebagai media komunitas juga gitu. Tapi dia sebenarnya targetnya halayak luas ya, karena kegiatannya literasi. Ya media-media seperti Indo Progress, seperti Mojok, pernah tahu ya Mojok.co. Awalnya kan komunitas, dia hanya ada di Jogja itu. Tapi akhirnya agak semakin berkembang sih ya. Dia punya penerbit buku juga, seperti itu. Dan orang-orang yang kerja di situ ya sebenarnya dibayar juga. Tapi ada juga yang sukarelawan juga misalnya demi apa gitu membantu seperti itu. Lalu pengiklan. Eh, pengiklan di media komunitas bisa komersil juga sebetulnya ya, bisa juga transaksi sukarelawan juga ya. Misalnya ngebantu aja ya, tapi dia tidak mengharapkan impact yang besar karena kita tahu kalau media komunitas pembacanya atau halayaknya terbatas juga, nggak seluas misalnya media komersial kayak gitu. Jadi banyak pengiklan yang ya udah support sifatnya sukarela karena misalnya senang dengan kegiatannya, terus membantu, tapi tidak mengharapkan dampak yang besar atau audience reach yang besar gitu ya.
Pemerintah di dalam media komunitas sebagai regulator dan fasilitator juga. Ini ada kok aturannya di undang-undang pers ada ya penjelasannya tentang jenis-jenis media, media komersil, media publik, media komunitas. Di undang-undang penyiaran juga mengatur tentang misalnya TV komunitas, radio komunitas itu diatur juga. Nah, berikutnya hubungan antar aktornya dalam ekonomi politik. Nah, sebelum menjelaskan hubungan antar aktor, ini terkait dengan struktur industri. Struktur industrinya seperti apa? Karena ini nanti berpengaruh ke hubungan antar aktornya gitu. Yang pertama, kalau kita bicara ekonomi ya, industri itu ada yang monopoli, oligopoli, dan pasar persaingan sempurna. Nah, Indonesia itu pernah mengalami 3 fase ini gitu. Sehingga apa? Sehingga hubungan antara aktornya juga berbeda-beda. Yang pertama dimulai dari monopoli, khususnya media penyiaran zaman dulu. Jadi Indonesia itu cuman punya satu TVRI, punya pemerintah. Belum ada boleh punya swasta. Dan itu eranya lama loh. Dari awal tahun 1960-an, zamannya Pak Karno ya, sampai awal 1990-an. Di masa pertengahan, bukan pertengahan, menjelang akhir Pak Harto ya. Jadi sekitar hampir 30 tahun tuh TV dulu cuman TVRI aja. Jadi kalau dulu teman-teman dan TV ya dulu masih barang mewah mungkin ya, terus Pak Harto bikin program ngasih TV di setiap desa sehingga orang-orang nontonnya di kantor kelurahan gitu bareng-bareng, dan acaranya cuma TVRI aja gitu. Karena apa? Karena pada waktu itu juga buat propaganda kan gitu TVRI. Nah, lalu masuk ke 90-an awal mulai Pak Harto membolehkan ada TV swasta. Itu pun anak-anaknya yang diperbolehkan dan keluarganya dan juga teman dekatnya gitu. Jadi RCTI punyanya Bambang, SCTV punya Sutwi Katmono, sepupunya Bambang Tri. Terus TPI dulu punyanya Tutut dan Indosiar punyanya Sudono Salim, Antv punyanya Bakri, dan awalnya kan 5 media itu aja. Dan itu lingkarannya Pak Harto aja, jadi tetap bisa dikontrol. Tapi bagaimanapun itu mengawali bentuk industri yang lain, jadi udah nggak monopoli lagi TVRI pada masa itu. Masuklah oligopoli. Nah, pas reformasi, masuk ke dalam kategori sebenarnya persaingan sempurna dulu nih. Indonesia baru reformasi nih, tahun 98. Habis itu orang bebas punya media ya, nggak ketat lagi pengurusannya. Pemerintah nggak ikut-ikut campur, bebas. Akhirnya muncul tuh banyak banget media pada waktu itu ya. TV tiba muncul, nambah ada Global TV, Trans TV, TV7, macam-macam. Nah, itu sebenarnya saat reformasi dia masih pasar persaingan sempurna, teman-teman. Karena dari berbagai kalangan gitu. Global TV itu awalnya punya kalangan Islam yang saya tahu ya. Terus dulu ada LaTV juga ya. Terus TV7 ya yang kemudian dibeli jadi Trans 7 ya. Dan macam-macam. Nah, tapi setelah 5 sampai 10 tahun ya, setelah reformasi, akhirnya ini mengerucut. Ini dibeli ini, akhirnya muncul apa yang disebut dengan oligarki media atau konglomerasi media. Ini dari istilah oligopoli. Jadi, oligopoli ini dikuasai oleh sebagian orang. Kalau monopoli oleh satu orang, kalau oligopoli dikuasai oleh sebagian orang. Nah, Indonesia sekarang masih masuk kategori ke oligopoli atau konglomerasi media. Karena apa? Karena satu badan hukum atau lembaga atau perusahaan, dia bisa punya banyak media gitu. Dia beli ini. Awalnya kan beragam, tapi lama-lama dibeli, ya udah gitu. Akhirnya hanya dikuasain beberapa orang aja. Detik.com dulu sendiri, terus sekarang udah dibeli Trans. Macam-macam ya. Terus Trans juga beli CNN. Terus grup MNC udah punya banyak banget ya. Meskipun waktu itu sempat sengketa ya sama Tutut anaknya Pak Harto ya, si Haritanu. Tapi akhirnya udah TPI dibeli, terus Global dibeli, sekarang dia punya iNews juga. Nah, sebenarnya ini ada yang ngatur nggak sih? Ada gitu. Nah, cuman tumpang tindih, banyak aturan yang dilanggar. Nah, regulasi yang mengatur tuh kalau terkait dengan media sebenarnya ada undang-undang pers dan undang-undang penyiaran. Nah, di luar itu ada undang-undang persaingan usaha. Sebenarnya diatur di persaingan usaha nggak boleh lebih dari 50%, setahu saya ya gitu. Cuman ya itu balik lagi, kalau kita bicara misalnya industri media, banyak loh yang menguasai pasarnya itu terlalu besar dan harusnya nggak boleh. Ya balik lagi ke penegakan peraturan ya, dan eh, itu tadi politik, hubungan politiknya. Makanya ini dalam kerangka ekonomi politik. Misalnya ya tadi kedekatan dengan pemerintah itu berpengaruh juga gitu terhadap perizinan, banyaknya dia menguasai media kayak gitu. Jadi hubungannya tergantung nih
gitu. Jadi ada kaitan dengan ekonomi, dan ada kaitannya juga dengan politik gitu. Tergantung struktur industrinya. Nah, yang berikutnya, nah ini akan lebih saya perjelas ya. Jadi unsur-unsur ekonomi politik yang mempengaruhi hubungan antar aktor itu sebenarnya apa aja sih? Nah, yang pertama kalau dari sisi ekonomi, industri dan kapitalisme media. Ini sangat berpengaruh. Terus iklan dan rating ya. Karena apa? Karena bagaimanapun banyak media yang ya pemasukan utamanya dari iklan sehingga mereka ngejar ini, ngejar rating. Akhirnya apa? Ini berdampak pada konten, kaitannya dengan literasi media tadi gitu. Jadi kontennya hanya mengandalkan iklan dan rating, akhirnya ya kontennya itu-itu aja gitu. Terus dia harus mengamankan industri dan kapitalisme media yang dia punya gitu. Terus ada juga relasi ekonomi dengan bidang bisnis lain di luar media. Ini contohnya seperti kita tahu MNC juga punya IO, dia punya bank, punya asuransi dan segala macam. Kompas, dia punya hotel Santika, dia punya penerbit buku, dia punya macam-macam. Nah, ini akhirnya apa? Akhirnya bisa berdampak kepada konten media juga. Misalnya Kompas, dia kalau ada terjadi sesuatu terhadap hotel Santika misalnya, dia nggak akan memberitakan itu dengan apa adanya pasti gitu, karena itu unit bisnis dia juga. Sama halnya dengan Transcorp misalnya, dia punya Bank Mega sama Carrefour atau Transworld apalah itu ya. Nah, kalau itu terjadi masalah, pasti Trans akan berhati-hati. Misalnya Bank Mega ada masalah nih. Nah, akhirnya kontennya berpengaruh. Itu yang perlu kita ketahui struktur-struktur ini gitu. Tekanan-tekanan ekonomi ini gitu ketika kita mempelajari literasi media. Lalu kalau dari politik apa? Nah, kalau dari politik ada beberapa hal nih. Misalnya pemilik media yang berpolitik, entah itu jadi ketua atau anggota partai. Ini pasti berpengaruh ke pemberitaannya. Kalau ini teman-teman pasti udah banyak yang tahu lah, karena ini masih terlalu kasar di Indonesia ya gitu. Terus kedekatan pemilik dengan afiliasi politik tertentu, ya. Meskipun dia nggak berpolitik, tapi dia bisa karena dekat gitu, ya dia bisa juga. Kayak Berita Satu ya, Berita Satu Grup itu kan punyanya si Peter Gonta ya. Kan dia sangat mendukung pemerintah banget, makanya kalau saya nonton Berita Satu kayak nonton TVRI sebetulnya. Terus misalnya kayak Rul Tanjung ya, dia juga dekat dengan pemerintah gitu. Jadi ya Transcorp agak susah juga gitu, mau netral atau independen. Terus ideologi pemerintahan suatu negara juga ngaruh. Misalnya kalau ideologinya otoriter ya otomatis secara politik atau secara ideologi medianya juga berpengaruh. Dia harus misalnya memberitakan berita yang baik-baik tentang pemerintah, seperti itu mendukung program kebijakan pemerintah. Tapi kalau liberal ya bisa bebas, cuman balik lagi kalau di Indonesia oligopoli ya jatuhnya gitu. Jadi ideologi pemerintahan juga bisa berpengaruh ke konten media gitu. Oke, ini udah menjelang akhir. Saya mau kasih beberapa gambaran tentang bagaimana struktur atau kondisi industri media kita ya. Nah, ini mungkin teman-teman bisa ngelihat tulisannya kecil sih. Ini dari Merlina Lim tahun 2012 dan ini sebenarnya udah banyak perubahan ya karena misalnya Trans dia udah nambah ada detik.com ya, udah nambah ada CNN. Nah, ini peta yang gambar titik-titik gede di sini itu menjelaskan media-media besarnya. Ada MTech Group. MTech Group ini SCTV, Indosiar gitu punyanya si siapa Menteri BUMN Erick Thohir. Terus ada Bakri, Bakri juga punya TV One, terus dia punya usaha-usaha lain juga ya. Gitu. Terus MNC Group, wah MNC Group banyak, Kompas Gramedia Group, Mahaka, Mahaka nih sekarang udah gabung sama MTech ya. Gitu. Terus ada Jawa Post Group yang menguasai koran-koran di daerah, Femina, Transcorp, Trans TV, Trans 7, terus ada Media Group ini, dan Lipo Group. Lipo Group tuh Berita Satu ya. Berita Satu masuk ke Lipo. Terus Media Group juga Metro TV, Media Indonesia yang punya Surya Paloh ya. Nah, di luar itu ada Tempo yang nggak begitu besar ya, ada Republika gitu. Dan sekarang ya udah mulai banyak juga ya, ada narasi, ada asumsi, nah itu bisa menjadi media-media alternatif juga ya teman-teman ya. Nah ini contoh satu aja di Kompas Media Group nih. Dia lihat medianya banyak ya. Jadi dia ada Jakarta Post, Kompas, ada rumah sakit, radio Sonora kalau rumah sakit, RS Radio Sonora, terus punya kompas.com, jakartapost.com, Tribun News juga punya Kompas ya, dan macam-macam lagi.
Nah, sedangkan di sini Lipo punya jaringan internet, First Media, Berita Satu TV ya. Terus ada beberapa majalah dan ini seperti Investor Daily, ada Jakarta Globe, seperti itu. Nah, ini yang menjelaskan bagaimana konglomerasi media. Yang disebut dengan konglomerasi media tuh seperti ini. Jadi satu perusahaan holding punya banyak media atau perusahaan lain. Dan itu bisa macam-macam, bisa berbentuk online, cetak, radio, dan sebagainya. Belum lagi organisasi di luar media atau usaha di luar media. Nah, ini semua penting diketahui ketika kita berbicara literasi media. Karena kita bisa jadi tahu di balik ini apa sih, kenapa sih akhirnya media memberitakan seperti itu? Oh, karena ini relasi ekonomi politik ini kayak gitu. Jadi intinya sih itu ya pelajaran hari ini. Ya, gitu aja. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan boleh dituliskan di bagian diskusi ya di Brightspace. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sampai ketemu lagi.